Mari saudara-saudara kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang 9 dan ayat 10. Yohanes 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya Natal adalah sebuah proklamasi. Proklamasi apa? Yang pertama, Natal adalah proklamasi akan kasih karunia Allah. Bahwa Allah mengasihi setiap insan manusia, walaupun sebenarnya kita tidak layak menerima kasih itu. Jadi Natal itu proklamasi kasih karunia Allah. Ya. Yang kedua, Natal adalah proklamasi sukacita. Bahwa kita memiliki kesukaan besar karena Yesus lahir. Maka jalan ke surga terbuka bagi setiap saudara dan saya yang percaya. Dan setiap orang dapat memperoleh keselamatan. Seperti yang dikatakan para malaikat di dalam Lukas pasal yang kedua, ya, dikatakan jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Natal adalah proklamasi sukacita. Yang ketiga, Natal itu adalah proklamasi tentang pengharapan, saudara. Kenapa saudara dan saya hari ini merayakan Natal? Kita sedang memproklamasikan akan sebuah pengharapan saudara dan saya. Bahwa kita manusia yang telah jatuh ke dalam dosa mengakibatkan manusia ada di dalam perhambaan, kuasa dosa, kuasa kegelapan, kuasa maut, ya. Dan terhadap hal ini manusia tidak berdaya, manusia tidak mampu, manusia tidak punya kekuatan melepaskan dirinya dari kuasa dosa, dari kuasa kegelapan, maupun dari kuasa kematian. Nah, karena itu saudara-saudara, peristiwa Natal itu adalah peristiwa proklamasi pengharapan bagi saudara yang percaya kepada Kristus. Karena di situ saudara akan menerima janji yang luar biasa. Janji Allah yang telah dijanjikan kepada manusia, yaitu janji keselamatan yang diungkapkan secara realnya di Taman Eden, ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di mana kemudian Allah mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan antara keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Artinya saudara-saudara, melalui keturunan perempuan yang dimana nanti di sana Kristus dilahirkan, maka itulah yang akan menghancurkan kuasa daripada iblis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia ada di dalam cengkeraman iblis yang terus menerus, sehingga manusia tidak bisa keluar dari penguasaan dari iblis itu. Itulah sebabnya Rasul Yohanes menggambarkan hal ini, bahwa iblis itu seperti pencuri. Ya, dalam ayat yang ke-10 dikatakan,
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Rasul Yohanes menggambarkan bahwa iblis itu seperti pencuri. Ya. Pencuri itu seperti apa? Penipu. Ya. Mengelabui, membunuh, membinasakan manusia. Itulah cita-cita daripada iblis. Tidak ada cita-cita besar dari iblis selain untuk membunuh dan membinasakan manusia. Tidak ada kerinduan daripada iblis, dari setan, selain manusia terseret ke dalam dosa, terseret ke dalam kegelapan, terseret ke dalam pergaulan yang tidak benar, terseret dalam kehidupan keduniawian, terseret jauh dari hadapan Allah. Itu sebabnya iblis bersuka cita dan bersorak-sorai ketika satu manusia lalu kemudian diikat oleh dia, dicengkram oleh dia, dan diseret ke dalam pelbagai dosa, dan di mana manusia kemudian tidak bisa keluar dari hal itu. Dan itu kemenangan iblis. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tapi kasih karunia Allah, kasih yang sejati itu, yang telah dirancang oleh Kristus sebelum dunia dijadikan, maka di dalam hatinya ia mengerti, ia tahu bahwa manusia yang dicipta oleh dia adalah manusia yang tidak berdaya, manusia yang tidak bisa mampu menyelamatkan dirinya sendiri, manusia yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Maka hanya ada satu cara bagaimana manusia keluar dari cengkeraman iblis, bagaimana manusia keluar dari cengkeraman kuasa kegelapan, kuasa dosa dan kuasa maut. Hanya ada satu cara, Allah sendiri yang datang mencari manusia. Allah sendiri yang datang ke dalam dunia mengambil rupa sama dengan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sesuatu berita yang besar. Ya, dalam ibadah kaum priam dan ibadah komisi wanita kemarin saya sampaikan di khotbah itu tentang berita besar bagi dunia. Berita besar bagi dunia itu adalah berita di mana Kristus datang ke dalam dunia membawa kabar pelepasan, membawa kabar kesukacitaan. Artinya apa? Ada jalan keselamatan. Ada terang yang bisa menerangi manusia untuk berjalan kembali kepada Allah. Karena manusia sudah tersesat. Manusia telah mengambil jalannya sendiri. Manusia berjalan di dalam kegelapan, dan berjalan di dalam kegelapan dia tidak tahu arah, dia tidak tahu tujuan hidupnya. Makanya manusia banyak yang hidup di dunia ini, hidup tetapi tidak tahu arah hidupnya. Dia hidup tetapi dia tidak mengerti tujuan hidupnya. Ini adalah hidup yang paling mengerikan. Saudara hidup tetapi tidak tahu arah hidup saudara. Saudara hidup ada di dunia ini, beraktivitas seperti manusia yang lain, tetapi saudara tidak pernah tahu apa tujuan hidup saudara. Ini adalah sesuatu yang paling tidak baik, paling menyedihkan. Untuk apa aku hidup? Untuk apa aku ada? Untuk apa saya beraktivitas dalam dunia? Tetapi saya tidak tahu arah hidup saya. Saya tidak tahu tujuan hidup saya. Dan pertanyaannya, mengapa manusia tidak tahu arah dan tujuan hidupnya? Karena manusia dikuasai oleh kegelapan. Manusia tidak mengerti jalannya. Manusia tidak tahu bagaimana ia kembali kepada Allah yang sejati. Manusia tidak tahu bagaimana dia bisa menemukan keselamatan yang sejati. Maka dia mulai berspekulasi, mudah-mudahan saya selamat, mudah-mudahan saya menemukan jalan, mudah-mudahan saya bisa masuk surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, spekulasi bukan kebenaran. Apa? Spekulasi bukan kebenaran. Ya. Maka itu sebabnya saudara-saudara, Kristus tidak membawa kita pada sebuah spekulasi, tetapi Kristus menghadirkan namanya kebenaran. Kristus datang ke dalam dunia membawa kebenaran, supaya manusia
mengerti apa kepastian. Orang yang tidak memahami kebenaran, dia tidak mengerti yang namanya kepastian. Orang yang tidak memiliki kebenaran, maka tidak mungkin dia bisa memiliki terang. Orang yang tidak memiliki terang, bagaimana mungkin dia bisa berjalan kembali kepada Allah? Saya mau tanya, saudara sampai di sini karena apa? Karena ada terang, betul, 100. Karena ada terang, sekiranya gelap gulita, kira-kira saudara bisa sampai di sini? Sulit. Ya. Kalau misalkan lampu kita ini padam, mudah-mudahan tidak. Ya. Maka kita tidak bisa lihat wajah satu dengan yang lain, betul ya? Kalau kita ada di dalam ruangan ini gelap, percuma saudara berdandan, percuma, nggak ada yang lihat kok, betul enggak? Percuma ya. Percuma saya pakai jas ini, nggak ada yang lihat. Yang saya lihat apa? Warnanya sama, semua wajahnya sama, semua bentuknya sama, yaitu apa? Gelap. Waktu saudara ada dalam gelap, saudara bisa bayangkan wajah temanmu enggak? Ya bisa. Saudara tahu bagaimana dibentuknya? Enggak. Paling saudara hanya lihat bayangan. Makanya banyak orang hidup dalam bayangan, bukan dalam kepastian. Saudara-saudara, maka Natal adalah sebuah proklamasi tentang pengharapan bahwa Kristus datang ke dalam dunia. Dia hadir membawa pemulihan. Kristus datang ke dalam dunia membawa pemulihan bagi manusia yang ada di dalam perhambaan dosa, yang ada di dalam kuasa dosa, yang ada di dalam kuasa kegelapan, yang ada di dalam kuasa maut. Ia datang membawa hidup yang berkelimpahan bagi setiap kita yang percaya. Ayat 10, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, yaitu siapa itu? Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan hidup dalam kekurangan, tapi hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan ini tidak bersifat jasmani. Hidup di dalam kelimpahan kasih karunia Allah. Hidup di dalam kelimpahan pimpinan Allah. Hidup di dalam kelimpahan sukacita Allah. Hidup di dalam kelimpahan pengharapan di dalam Kristus. Artinya bahwa secara fisik mungkin kita bukan siapa-siapa, mungkin kita tidak punya dan tidak memiliki apa-apa, tapi kita hidup di dalam kelimpahan seperti para gembala. Para gembala adalah mereka adalah status masyarakat yang paling rendah, status yang paling miskin, status pekerjaan yang paling hina pada zaman itu. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang datang membawa pemulihan, maka para gembala pulang dengan status yang baru. Mereka dipulihkan sehingga mereka pulang dengan sukacita. Status mereka dipulihkan sehingga mereka memiliki relasi dengan Allah. Status sosial mereka dipulihkan sehingga mereka boleh memberitakan satu kepada yang lain. Dulunya mereka malu berbicara tentang Tuhan kepada satu dengan yang lain. Mereka merasa minder karena pekerjaan mereka gembala. Mereka tidak bisa membuka mulutnya untuk berbicara kebenaran karena selama ini mereka adalah pekerjaan yang hina. Di hadapan umum mereka tidak mampu berdiri di sana. Mereka sembunyi, mereka hanya ada di padang, mereka hanya ada di kandang, saudara-saudara. Tetapi setelah mereka berjumpa dengan Yesus, Alkitab mengatakan para gembala memberitahukan satu kepada yang lain apa yang telah mereka lihat. Saudara-saudara, Yesus membawa pemulihan supaya orang yang melihat Yesus
juga membawa pemulihan bagi yang lain. Amin. Saudara hari ini datang merayakan Natal, ini tandanya bahwa saudara dan saya semua telah dipulihkan. Amin. Saudara dan saya telah dipulihkan. Tetapi saudara tidak hanya menikmati pemulihan, tetapi kita belajar dari orang-orang yang telah dipulihkan. Yaitu bagaimana kita pun juga hadir dimanapun kita ada, dan kepada siapapun kita berbicara, kita harus membawa kabar pemulihan. Amin. Kalau mereka sedang di dalam dosa, mereka sedang di dalam kuasa kegelapan, kalau mereka sedang di dalam kuasa maut, maka kita harus memberitakan kabar pemulihan kepada mereka, sehingga mereka pun juga menikmati pemulihan seperti saudara dan saya. Mereka juga boleh menikmati sukacita seperti saudara dan saya. Amin. Mereka juga boleh menikmati keselamatan seperti saudara dan saya. Saudara tidak boleh simpan keselamatan itu sebagai harta yang saudara pendam. Keselamatan itu Kristus bawa ke dalam dunia dengan pengorbanan yang luar biasa. Dalam bulan Desember ini saya khotbah mengenai seri tentang Kristus. Yesus datang mencari manusia. Yesus mengosongkan dirinya. Yesus berkorban. Ya, dan hari ini Yesus membawa pemulihan. Pengorbanan Kristus bukan pengorbanan yang biasa. Pengorbanan Kristus bukan pengorbanan yang murahan. Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang sempurna, yang tidak bisa saudara dan saya bayar. Itu sebabnya tadi di awal saya katakan, Natal ini adalah proklamasi kasih karunia. Maka waktu kita merayakan Natal, seharusnya membuat kita semakin menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita merayakan Natal bukan karena kita punya kemampuan untuk merayakannya, tetapi karena kasih karunia yang memungkinkan saudara dan saya boleh merayakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang membawa hidup yang berkelimpahan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan karena itulah waktu Ia datang ke dalam dunia, Ia mencari dan terus mencari manusia yang berdosa. Ia tidak datang mencari manusia yang benar. Yesus datang ke dalam dunia mencari dan terus mencari manusia seperti apa? Manusia-manusia yang berdosa. Saudara, seorang wanita yang berdosa, yaitu yang namanya perempuan Samaria, lalu berjumpa dengan Yesus. Lalu kemudian setelah dia berjumpa dengan Yesus, perempuan Samaria yang dikatakan di dalam kota itu perempuan nggak benar, perempuan yang hidupnya nggak benar, perempuan yang hidupnya najis di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya dipulihkan, sehingga dia pun juga pergi dalam kota Samaria memberitakan satu kepada yang lain tentang Kristus yang telah memulihkan dia. Ia juga bertemu dengan Matius pemungut cukai, seorang yang berdosa, yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang yang sangat berdosa. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Yesus, ia pun dipulihkan oleh Yesus. Ia bertemu dengan Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Seorang wanita yang dirasuk oleh 7 roh jahat. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, ia dipulihkan oleh Tuhan dan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Bahkan Maria Magdalena, para murid-murid mengundurkan diri, mereka bersembunyi, mereka takut ketika Yesus ditangkap. Tapi Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain, wanita-wanita di Yerusalem, Alkitab mencatat mereka tidak pernah takut. Mereka terus mengiring Yesus sampai ke atas kayu salib. Dan waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, Maria melihat Yesus bangkit. Saudara-saudara, ia pun juga
bertemu dengan wanita pezina yang diseret oleh orang-orang Farisi di hadapan Yesus. Menurut hukum Taurat, wanita ini harus dilempari dengan batu. Lalu apakah katamu? Tetapi saudara-saudara, saat itu wanita dia sudah melihat bahwa nasibnya akan mati, karena dia sudah ketangkap basah karena melakukan dosa perzinahan, dan dia hendak dilempari dengan batu. Tetapi ketika Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, siapa yang tidak berdosa, baiklah ia melempari yang terdahulu. Tetapi Alkitab mencatat, satu persatu orang-orang Yahudi meninggalkan wanita itu. Tidak ada satupun orang-orang yang tadi menangkap dan menyeret dia di hadapan Yesus untuk lempari dengan batu yang melempari dia. Maka kemudian Yesus berkata, adakah orang yang melempari engkau dengan batu? Tidak ada, Tuhan. Maka aku pun tidak melempari engkau dengan batu. Tetapi mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Dia dipulihkan, hidupnya yang berdosa dipulihkan oleh Tuhan, sehingga dia menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Maria Magdalena menjadi orang yang luar biasa, menjadi seorang murid yang memberitakan kasih Tuhan, yang menyaksikan kebangkitan Kristus, yang terus melayani dan mendukung pekerjaan Yesus selama ada di dalam dunia, meskipun dia punya latar belakang yang tidak baik. Itu karena apa? Karena perjumpaan dengan Yesus telah membawa pemulihan di dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan pada saat ia lahir pun di sebuah kandang yang hina, para gembala pun juga dipulihkan. Jadi Yesus datang ke dalam dunia membawa pemulihan. Pemulihan ini berarti menyambung kembali hubungan antar manusia dengan Allah. Itu yang disebut dengan pemulihan. Pemulihan bukan sekedar berbicara mengenai kesembuhan fisik, tetapi pemulihan bisa dipahami sebagai kesembuhan secara relasi. Hubungan kita diperbaiki, karena waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka putus hubungan dengan Tuhan. Relasi manusia dengan Tuhan putus, sehingga ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Maka Kristus datang ke dalam dunia memulihkan hubungan itu, sehingga saudara dan saya bisa menghampiri tata kasih karunia-Nya. Dan pemulihan itu terjadi, dibuktikan saudara-saudara, ditandai melalui satu peristiwa besar, yaitu ketika Yesus mati. Dan salah satu tanda yang terjadi waktu dia mati itu apa? Waktu Yesus mati di Bukit Golgota, salah satu tandanya apa? Apa? Sudah selesai. Tirai di dalam bait Allah sobek. Jadi bait Allah pada zaman itu atau sinagog waktu itu, maka itu ada tirai pemisah antara ruang kudus, ruang maha kudus, dan pelataran. Ya. Jadi jemaat tidak bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Hanya para imam yang ditugaskan sekali setahun dia bisa masuk. Jemaat ada di pelataran. Tetapi waktu Yesus mati, tirai itu menjadi sobek. Itu artinya bahwa setiap saudara dan saya yang percaya kepadanya, kita bisa datang menghampiri dia. Makanya ada satu pujian, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Nah gitu ya saudara, melalui darah Kristus, manusia yang berdosa, manusia yang najis, manusia yang hina, kemudian sekarang berkenan untuk bisa masuk dalam tata ruang maha kudus. Saudara-saudara, namun
Dalam pemulihan ini bukan berarti saudara-saudara seperti sinsamlabin. Ya. Ada bagian, ada tanggung jawab. Jadi orang yang telah dipulihkan maka membutuhkan dua hal. Yang pertama, membutuhkan perjuangan. Tadi malam istri saya pulang dari rumah sakit. Dokter bilang sudah bisa pulang. Apakah sudah selesai? Lalu sekarang apa? Proses pemulihan. Proses pemulihan itu membutuhkan apa? Perjuangan. Ya, tadi saya masuk karena dia muntah-muntah. Ini proses perjuangan, belum selesai. Maka saudara-saudara dan saya, sebagai orang yang telah dipulihkan, di dalam hidup kita sekarang ini, kita masih belum sampai kepada kesempurnaan. Kesempurnaan itu terjadi ketika Kristus datang yang akan menyempurnakan saudara dan saya. Saudara dan saya belum sempurna. Maka itu sebenarnya perlu penyucian terus menerus. Itu yang disebut dalam bahasa teologinya sanctification. Proses penyucian. Sampai kapan proses penyucian ini? Sampai kita berjumpa dengan Yesus. Di dalam proses penyucian inilah membutuhkan perjuangan. Maka orang yang telah dibutuhkan, maka dia harus menyadari bahwa hidup ini perjuangan. Saudara datang ke sini perjuangan apa tidak? Perjuangan melawan apa? Melawan hujan dan angin. Ya toh? Perjuangan. Saudara beribadat tiap pagi Minggu jam 8. Itu membutuhkan perjuangan. Perjuangan melawan apa? Perjuangan melawan bantal dan guling. Halo? Betul apa tidak? Saudara, sudah selesai. Yesus sudah menyelamatkan saya, pasti aman. Betul. Tetapi orang yang dipulihkan, dia membutuhkan perjuangan. Ya. Yang kedua, orang yang telah dipulihkan membutuhkan apa? Komitmen. Komitmen. Komitmen itu bukan hanya sekali setahun. Bukan hanya sekali setahun. Bukan hanya pada hari Natal kita berjumpa. Bukan. Orang yang telah dipulihkan membutuhkan komitmen. Komitmen itu membuktikan bahwa saya telah dipulihkan. Sama seperti Matius pemungut cukai. Karena dia berjumpa dengan Yesus dan di hidupnya dipulihkan, maka dia membutuhkan komitmen. Dia rela mengorbankan segala apa yang dia punya. Dia rela memberikan dirinya kepada Tuhan dipakai sebagai alatnya. Dia rela untuk dihina dan sebagainya. Saudara-saudara, tanpa komitmen, jangan pernah saudara berpikir pemulihan itu terjadi. Justru komitmen kita menunjukkan bahwa kita sudah dipulihkan. Komitmen itu. Komitmen itu artinya apa? Sebuah keputusan, sebuah kesepakatan, sebuah persetujuan kita kepada Tuhan. Itu namanya komitmen. Tidak mau goyah, tidak mau berubah. Itu namanya apa? Komitmen. Ya. Komitmen ya. Janji ya. Ya. Kadang-kadang kalau ada anak muda pacaran, janji ya. Jadi jari manisnya ini dikaitkan.
Itu tanda apa itu? Tandanya apa itu maksudnya? Hah? Apa? Ya, ikatan ini namanya apa? Ya, janji itu apa? Cinta. Makin meluas ini. Ya, itu artinya kita komitmen. Komitmen kita mau pacaran hari ini dan sampai ya kan? Sekarang anak muda zaman now bukan lagi gini dia. Ya kan? Nah, kalau dulu jari apa nah, kelingking, sekarang jaring besar. Bukan hanya itu. Sebuah persetujuan hati bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Dan kalau aku hidup hari ini, aku hidup untuk Kristus. Itulah komitmen. Ketika Paulus dipulihkan hidupnya oleh Tuhan dari seorang penganiaya, dari seorang pembunuh, dari seorang penjahat, tetapi kemudian Kristus memulihkan hidupnya, lalu dipakai oleh Tuhan, dirubah hidupnya menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dan di situ dia berkata, hidupku bukannya aku lagi. Nah, kalau saudara hidup untuk diri sendiri, pada kepentingan sendiri saja, maka saudara sebenarnya belum komitmen. Komitmen itu saya menanggalkan diriku dan menempatkan Dia yang paling utama. Itu namanya penanggalan, penyangkalan diri. Tahta diriku aku lepaskan, dan Kristus sekarang yang bertahta di dalam aku. Bertahta itu artinya Dia yang berotoritas, Dia yang berdaulat, Dia yang memerintah, Dia yang bekerja di dalam hidup saya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, biarlah kita yang malam hari ini telah merayakan Natal, dan saya percaya bahwa semua jemaat, semua saudara-saudara yang hadir malam ini adalah orang-orang yang telah dipulihkan oleh Yesus. Amin. Saudara adalah orang yang dipulihkan oleh Yesus. Kalau saudara adalah orang yang dipulihkan oleh Yesus, apa yang saudara harus lakukan? Yang pertama dulu. Tadi yang pertama apa? Nah, ini aja sudah. Yang pertama tadi apa? Ini banyak yang melamun ini. Ya, ini Bapak ini kok lama sekali apa namanya khotbahnya. Ya, ini sudah kemalaman. Yang pertama apa? Hidup dalam perjuangan. Artinya saudara harus berjuang menghidupi iman, memelihara keselamatan. Dan yang kedua, hidup dalam komitmen. Komitmen membawa kita setia sampai pada akhir. Apapun keadaan kita, masalah boleh hadir, sakit penyakit boleh hadir, kesulitan boleh hadir, saudara-saudara. Tetapi saudara tidak boleh dirubah. Sukacita saudara tidak boleh dirampas. Sebelum saya ke sini, saya berdoa dengan kuat, Tuhan, jangan biarkan iblis merampas sukacita saya. Ya. Nanti suatu hari saudara akan tahu apa kalimat yang saya sampaikan. Hari ini belum. Ya. Saya juga dalam pergumulan yang sebenarnya saya tidak kuat, saudara. Ya. Tapi tak usah tanya. Nanti suatu hari saudara akan tahu. Tapi saya belajar berserah pada Tuhan. Dan waktu tadi, Tuhan, jangan biarkan sukacitaku di dalam memberitakan firman-Mu iblis ambil. Jangan biarkan semangatku dirampas, dilemahkan oleh apapun. Karena seringkali situasi keadaan bisa merubah hidup kita. Pada saat kita senang, kita begitu bersemangat. Pada saat kita dalam kesulitan,
kita seperti orang yang tidak punya Tuhan. Maka itu sebabnya mari kita belajar. Ketika Tuhan izinkan ada kesusahan, ada kebaikan, ada sukacita, ada keburukan sekalipun, belajarlah untuk mempercayai Tuhan bahwa setiap hal yang Tuhan kerjakan pasti ada maksudnya, ada rencananya, dan setiap rencananya pasti membawa damai sejahtera. Setiap damai sejahtera pasti membawa berkat bagi setiap orang. Maka saya tadi masuk kamar dan saya bilang sama istri saya kembali karena saya khotbah. Iya Pak, kenapa datang ke sini? Saya bilang hatiku tidak bisa. Saya pegang tangan dan berdoa, Tuhan, jadikan sakit ini menjadi berkat bagi orang lain. Jadikan kesulitannya ini bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Saya berdoa, jangan biarkan dalam kesakitan lalu dia menjadi kecewa pada Tuhan. Jangan biarkan dia dalam kesakitan lalu dia kemudian marah kepada Tuhan. Tapi biarkan kesakitan boleh ada, kesulitan boleh ada, tetapi dia boleh menyaksikan Allah baik. Amin. Maka saudara-saudara, saya percaya bahwa nanti kita pulang dari tempat ini, kita pulang ke rumah dengan suasana Natal. Jangan hanya berakhir sampai jam 12 malam. Tetapi bila pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan bagi saudara dan saya melalui sebuah pengorbanan yang suci, pengorbanan yang sempurna, pengorbanan yang begitu berharga akan terus dikerjakan di dalam hidup saudara. Sehingga semua kita melalui momen Natal ini kita akan lebih lagi. Kita sudah dipulihkan, kita juga hadir bagi orang lain untuk memulihkan orang lain. Kita sudah diberkati, biarlah kita pun juga boleh memberkati bagi orang lain. Amin. Kita sudah menikmati keselamatan, biarlah kita pun juga boleh berbagi keselamatan itu kepada orang lain sampai kita berjumpa dengan Dia. Amin.